Hai semuanya, balik lagi di Warga. Hari ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 205 sampai 208. Di sini, kita akan diperlihatkan pertempuran yang sangat luar biasa dari pasukan raksasa Demon Lord Dagruel melawan pasukan Demon Lord Luminas dan pasukan Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Velda mengumumkan kematian Rimuru, Sion merasa bahwa ini penghinaan yang besar terhadap tuannya Rimuru sama. Sion pun sangat marah besar, namun Adalman akhirnya mampu menenangkan Sion dan meyakinkan Sion bahwa tuan Rimuru tidak mungkin mati. Di sisi lain, 100.000 pasukan Dagruel yang bernama Chain of Restraint Titan Army telah mencapai perbatasan kerajaan suci Ruberios. Sedangkan Immortal Legend yang dipimpin Adalman ada 2000 pasukan Death Knight sebagai kekuatan utama. Ada juga 100.000 zombie soldiers, 20.000 skeleton soldiers, 10.000 pion archer, dan 10.000 pion knight. Dan kemudian, pasukan elit Sion memiliki 10.000 kesatria teror. Kekuatan mereka setara dengan peringkat A-. Dan beberapa komandan pasukan Sion adalah putra dari Demon Lord Dagruel. Tapi, Sion percaya bahwa putra Dagruel tidak akan mengkhianatinya, karena mereka telah bersumpah setia kepada tuannya Rimuru. Bahkan, ketika putra Demon Lord Dagruel itu menegaskan bahwa meskipun musuh itu orang tua kami atau paman kami akan mengalahkan mereka. Dagura, Ryura, dan Debura adalah putra Dagruel. Debura mengatakan bahwa ayah kami Dagruel memiliki 2 saudara laki-laki yang harus diwaspadai. Dan setelah itu, Adalman mulai melakukan serangan pembukaan dengan sihir tingkat tinggi dari skill ultimate Necronomicon. Dalam sekejap, 1000 bongkahan meteor telah menghujani raksasa pasukan Dagruel. Beberapa pasukan Dagruel yang mencoba menangkap meteor itu telah meledak, dan kepala mereka hancur tak tersisa. Hanya dengan satu sihir, hampir sepertiga pasukan Dagruel menjadi tidak bisa bertarung. Dan setelah itu, Gadra yang menerima hadiah tertinggi yaitu Grimoire dari tuannya Rimuru juga akan melepaskan sihir terlarang. Mantra penghancur skala besar dan terkuat dari sihir kegelapan akan segera dilepaskan. Formasi sihir yang sangat besar muncul di tanah dan langit. Itu adalah sihir kegelapan terlarang yang membawa kekosongan ke dunia ini. Semua orang yang ada di dalam penghalang formasi sihir itu, dan seketika itu juga keberadaan mereka terhapus seketika. Itu adalah salah satu sihir pamungkas yang ditakuti. Jika terjadi kesalahan dalam mengontrolnya, dapat membawa kehancuran bagi dunia. Adalman dan Gadra telah berhasil mengurangi sekitar setengah jumlah pasukan musuh dengan 2 sihir ekstrim yang luar biasa. Jumlah pasukan raksasa Dagruel yang berjumlah 100.000 telah berkurang menjadi 50.000 pasukan. Namun, 50.000 pasukan raksasa yang telah berhasil selamat dari sihir ekstrim itu tetap maju dan tidak menghiraukan kematian rekan-rekannya. Sebagian besar raksasa yang selamat dari sihir ekstrim itu, mereka memiliki kemampuan absolut yang disebut Magic Nullity. Dengan mengaktifkan skill itu, akan secara otomatis menetralkan semua serangan sihir. Mayoritas raksasa kira-kira tingginya 3-5 meter. Di antara mereka juga individu super besar yang menjulang setinggi 10 meter. Immortal Legend Adalman yang menghadang para raksasa itu telah dihancurkan dengan mudah seperti mematahkan batang ranting. Adalman dengan sihirnya memanggil beberapa skeleton raksasa setinggi 7 meter untuk menghadapi pasukan raksasa yang memiliki ukuran yang besar. Dan dengan skill Heal Rain, tidak peduli berapa banyak pasukan Immortal Legend yang menjadi babak belur, mereka akan pulih kembali. Tapi, para raksasa juga tidak kalah. Apapun luka di tubuh mereka, selama itu bukan kerusakan fatal, mereka akan terus beregenerasi dan pulih kembali.
Di saat Sion mengamati medan perang, di sana terlihat Albert telah berduel melawan komandan pasukan Dagruel. Pertarungan pedang mereka sangat luar biasa. Dagura yang merupakan putra Dagruel mengatakan bahwa yang bertarung melawan Albert itu adalah pamannya yang bernama Griswold, pengguna dua pedang yang sangat luar biasa. Griswold memiliki kemampuan, kekebalan ajaib, dan penghancur senjata. Senjata atau armor akan hancur saat mereka melakukan kontak. Namun, karena Albert menggunakan peralatan tingkat mitos, Albert mampu bertahan dari serangan Griswold. Di sisi lain, di sana juga terlihat raksasa berukuran 2,5 meter, terbungkus lapisan demi lapisan rantai. Dia adalah adik Dagruel yang sebelumnya disegel karena kekuatannya. Debura putra Dagruel mengatakan bahwa dia adalah paman Fen yang dikenal sebagai dewa perang. Sion merasakan tingkat energi paman Fen itu melampaui Dagruel, bahkan itu berada di kelas True Dragon. Dia sebanding dengan Veldora atau Velgreen. Gadra merasa bahwa rantai yang melilit Fen itu adalah Gleipnir, rantai dewa, Chains of God. Gadra menjelaskan, Gleipnir adalah rantai yang menyegel dewa jahat yang memancarkan energi dalam jumlah besar. Rantai ini dikatakan sebagai milik Kaisar Naga. Namun, yang harus diwaspadai bukanlah rantai itu, melainkan sosok yang dirantai itu. Gadra yang mengetahui tingkat bahaya itu menyarankan untuk mundur. Namun, Sion tidak gentar sedikit pun. Sion mengatakan, kami tidak akan mundur. Kami telah diberi perintah kepada Rimuru Sama untuk mempertahankan tanah ini. Dan tiba-tiba, Fen melaju melintasi medan perang dengan kecepatan yang luar biasa. Fen meluncurkan serangan terhadap Adalman yang berada di garis belakang. Adalman yang seharusnya dilindungi oleh banyak lapisan penghalang sihir terjatuh ke tanah dalam satu pukulan. Bahkan, Winty yang ingin menolong Adalman langsung terhempas akibat aura balet sederhana yang dilepaskan dari telapak tangan Fen. Setelah melihat kekuatan tempur yang gak ngotak ini, Sion sangat terkejut sekali gitu pak. Namun tiba-tiba, Sion mendengar suara di belakangnya. Dia adalah Demon Lord Dagruel. Sion tidak menyadari kedatangan Dagruel yang merupakan raksasa setinggi 3 meter di belakangnya. Sion pun benar-benar sangat terkejut. Dagruel berkata kepada Sion, "Apa kau tidak menyadari kedatanganku? Jika itu benar, kau bukanlah tandinganku." Sion mengatakan, "Ini tidak mungkin." Sion berteriak dan menguruskan pedangnya. Dan kemudian, Sion menggunakan unique skill chef untuk meningkatkan kekuatannya hingga melampaui batas. Sion melepaskan tebasan yang sangat kuat dengan semua kekuatan yang dia miliki. Dan pada saat pedang Sion hendak mengenai kepala Dagruel, Dagruel meraung hingga mengguncang sekelilingnya. Dengan tekanan raungan itu, pedang Sion telah terhenti. Serangan Sion bahkan tidak berhasil menyentuh kulit Dagruel. Dagruel berkata kepada Sion, "Kau masih terlalu dini untuk berdiri di hadapanku." Dan dengan kecepatan yang luar biasa, Dagruel melepaskan tinjunya ke arah Sion. Sion yang terkena pukulan itu telah terhempas menabrak dinding hingga dinding itu hancur berkeping-keping. Pada saat itu, tiba-tiba muncullah Demon Lord Ruminas yang bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya, Ruminas telah mengamati situasi sejak awal. Ruminas mengerti bahwa peluang kemenangannya rendah jika dia menghadapi Dagruel secara langsung. Maka dari itu, Ruminas memanfaatkan kelangan Dagruel saat menghadapi Sion. Ruminas kemudian melepaskan serangan yang paling dahsyat pada Dagruel yang ceroboh. Karena Ruminas memiliki kemampuan mengendalikan hidup dan mati, itu adalah serangan yang mematikan. Namun sayangnya, serangan itu tidak mempan terhadap Dagruel. Dagruel mengatakan, "Jadi ternyata itu kau, Ruminas. Aku benar-benar ceroboh, tapi ini bukanlah masalah." Dan seperti yang kita ketahui sebelumnya, Dagruel memiliki skill Magic Nullity yang mampu menetralkan sihir apapun. Dagruel berkata kepada Ruminas, "Apakah kau sudah selesai, Ruminas? Jika sudah, sekarang giliranku untuk menyerang. Kuatkanlah dirimu, atau kau akan berakhir dalam sekejap." Scene pun berpindah di pertarungan Albert melawan Griswold, adik laki-laki Dagruel. Pertarungan mereka sangatlah luar biasa. Mereka berdua telah menikmati pertarungan mereka. Griswold mengatakan bahwa kemampuan bertarung Albert sangat luar biasa. Bahkan, di antara para raksasa, hanya ada beberapa yang bisa melawanku.
Namun, saudaraku Fan di sana benar-benar memilih lawan yang lemah. Fan telah memilih bertarung dengan penyihir Adalman sebagai lawannya. Graceworth berencana membuat Albert khawatir tentang tuannya Adalman, karena secara logis, seorang penyihir tidak akan mampu melawan raksasa yang bahkan memiliki ketahanan terhadap serangan sihir. Itu adalah taktik yang sangat baik untuk mendorong keresahan ke pikiran lawannya. Namun, Albert sangat tenang dan tidak khawatir. Albert berkata, "Sepertinya Anda jelas-jelas salah memahami sesuatu. Adalman sebagai salah satu dari 12 Lord Guardian Rimuno Sama jauh lebih kuat dari saya. Anda mengerti apa artinya itu kan?" Strategi Graceworth untuk memprovokasi lawannya tampaknya telah gagal. Graceworth berkata, jika memang begitu, Fan akan benar-benar menikmati pertempurannya. Dan setelah percakapan mereka selesai, pertarungan dahsyat mereka pun dimulai kembali. Di sisi lain, kita diperlihatkan Adalman yang terhempas akibat serangan dari Fan, adik laki-laki Dagruel. Adalman tidak habis pikir bahwa penghalang yang sangat padat yang melindungi dirinya itu dengan mudah ditembus oleh Fan. Dan karena itu, Adalman pun yakin bahwa Fan memiliki skill Magic Nullity atau penetral sihir. Dan setelah itu, Adalman akan mengaktifkan mantra terlarang untuk membangkitkan orang mati yang akan menjadi pasukan Adalman. Para raksasa yang mati pun telah bangkit menjadi pasukan Adalman. Kekuatan bertarung mereka jauh melebihi kekuatan yang mereka miliki saat hidup. Adalman berhasil membangkitkan raksasa yang telah mati. Jumlah Dead Giant yang diciptakan sekitar 1000 pasukan. Dengan itu, raksasa kematian yang diciptakan akan menyerang raksasa lain yang merupakan mantan rekan mereka. Dan setelah itu, Adalman mulai mengalihkan pandangannya ke arah Fan yang menghancurkan pasukannya dengan mudah. Melihat Fan yang sangat luar biasa, Adalman pun memutuskan untuk mengerahkan tubuhnya yang sudah lama terlatih. Namun, Winty tidak mengerti apa yang dikatakan Adalman. Adalman pun mengatakan bahwa dirinya dahulu ketika masih menjadi manusia adalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi yang dikenal sebagai Biksu Tinju Suci atau Holy Fist Monk. Karena sihir tidak berfungsi terhadap Fan, Adalman akan menggunakan serangan fisik untuk menghadapinya. Tapi, karena Adalman saat ini hanyalah kerangka yang tidak memiliki daging, Adalman pun membutuhkan tubuh fisik yang kuat untuk melawan Fan. Adalman kemudian menjelaskan strateginya kepada Wenty. Dengan Death Dragon yang sangat kuat dan energi sihir Adalman yang tinggi, Adalman akan meminjam tubuh Wenty. Wenty pun menyetujui rencana Adalman. Dan pada akhirnya, Adalman berhasil merasuki tubuh Wenty dan bertransformasi menjadi seorang pria muda dengan rambut hitam mengenakan pakaian pendeta hitam legam. Dengan tubuh yang kuat dan memiliki sihir yang sangat besar, itu adalah sosok pemuda Gehenna Lord Adalman. Bahkan, Adalman merasa dirinya mungkin mampu bertarung dengan baik melawan Zegiondono. Dia juga merasa bahwa dirinya setara dengan Demon Primordial Ultima. Adalman pun tersenyum tanpa rasa takut dan akan menghadapi raksasa yang bernama Fan itu. Dan kita lanjut di part selanjutnya. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.